Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad Sahrul dengan NIM 2103010043, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan ini sudah ada Ibu Tiwi, salah satu guru yang ada di SMA Negeri 6. Pada kesempatan ini kami akan membahas sedikit nanya-nanya wawancara Ibu Tiwi mengenai bahan ajar, ya Bu. Baiklah, langsung saja Bu, Sarul ingin bertanya. Oke, silakan. Menurut Ibu apa sih bahan ajar itu Bu? Kalau menurut Ibu, bahan ajar itu sesuatu yang diajarkan seperti itu. Jadi kalau dalam proses pembelajaran, kalau kita seorang guru itu ya bahan ajarnya misalnya materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Tapi tidak sebatas itu saja sih kalau untuk materi, maksud Ibu ya perangkat-perangkat itu bukan perangkat, maksudnya seperangkat materi lah yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan seperti itu. Nah, untuk materi itu kita bisa berupa misalnya media cetak ya, misalnya artikel boleh, buletin boleh, majalah boleh, tergantung materi yang kita bahas apa, sebenarnya kayak gitu. Terus kemudian di samping itu kita juga bisa non cetak ya. Kalau non cetak itu kan bisa menggunakan audio visual lah, misalnya begitu, misalnya video-video yang bisa kita lihat, ataupun misalnya kita bisa mendengarkan apa yang perlu kita dengar, dan intinya itu harus sesuai dengan materi yang ada. Nah, itu kalau menurut Ibu dari apa yang berupa cetak ataupun yang tidak dicetak ya, atau yang berupa misalnya media cetak atau non cetak, itu sebagai alat bantu dalam belajar, tetapi ya dengan satu syarat, kalau menurut Ibu itu harus sesuai dengan materi yang ada. Maksudnya materi yang kita bahas itu apa, seperti itu. Jadi intinya kalau materi secara umum itu ya memang bahan atau sesuatu yang akan kita ajarkan kepada siswa. Kalau yang tampil itu hanya coding aja ya? Baik Bu. Selanjutnya Bu, jenis bahan apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kelas? Biasanya kalau Ibu menggunakan bahan ajar itu tetap kembali kepada materi yang ada ya. Misalnya kalau kita mengajar di kelas 10, misalnya kalau kita belajar teks apa ya di kelas 10 misalnya, ambil saja misalnya puisi ya. Misalnya kalau puisi ya kita bisa pertama misalnya ada buku teksnya. Tetaplah kita sebagai guru itu mempunyai buku teks dan buku panduan, gitu, agar kita tidak salah langkah dalam mengajar. Kemudian kita juga bisa menggunakan misalnya dari majalah. Majalah itu kan ada puisinya lah. Kita biasanya kan kalau majalah itu nanti kan ujung-ujungnya Ibu ke clipping. Jadi siswa mencari clipping tapi harus di surat kabar, tidak boleh di internet. Misalnya mereka mengeprint lah begitu Ibu, tidak mengajarkan seperti itu, tapi mereka tetap murni mencari clipping itu misalnya di koran ataupun majalah. Biasanya Ibu kasih tahu begini, nak, cari clipping yang berhubungan dengan misalnya puisi atau cerpen lah ya istilahnya gitu kan. Tapi nanti itu biasanya itu keluar pada hari Minggu. Nah itu biasanya anak akan mencari itu bisa juga sebagai bahan ajar dan memudahkan begitu. Kalau di internet pasti banyak itu puisi-puisi, cuman kan kita ingin anak itu melakukan tindakan kan gitu, nggak sekedar cuma lihat-lihat aja tapi melakukan tindakan. Itu menurut Ibu bagus untuk bahan ajar. Kemudian kita juga menggunakan LKPD atau LKPD juga bisa untuk latihan-latihan. Kemudian kita juga LKS lah, LKS itu juga banyak latihan-latihannya gitu, apalagi kalau misalnya LKPD dalam Kumer itu lebih banyak variannya lah begitu, banyak bentuk-bentuknya begitu. Jadi di samping itu juga misalnya anak boleh searching kok, misalnya gini, misalnya ada aplikasi, misalnya kita butuh puisi ini gitu kan, misalnya kita misalnya baca kumpulan
kumpulan puisinya misalnya yang dari Kepri ini siapa ya, Marta siapa namanya itu yang 1000 puisi sudah beliau hadirkan itu loh. Nah itu misalnya nak coba cari di kumpulan puisinya Marta nih. Nah, nanti anak akan mencari itu gitu di internet. Nggak apa-apa, itu sebagai salah satu tindakan juga. Nah, tapi alangkah baiknya misalnya tindakan itu berupa nyata lah. Makanya Bu kalau misalnya untuk bahan ajar ini memang jenisnya bermacam-macam, jadi tidak hanya satu lah gitu. Bisa LKS Bu. Bisa juga LKS sambil kerja siswa itu bisa kok. Selanjutnya Bu, nih Bu, tekniknya Bu, langkah-langkah atau metode dalam menyusun bahan ajar ini. Ya, biasanya kan kita sebelum menggunakan bahan ajar kan kita pasti punya langkah-langkah dulu lah ya gitu kan. Misalnya kalau ibu biasanya yang pertama itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran itu apa? Misalnya kita mengajarkan teks eksposisi. Nah dari teks eksposisi yang kita ajarkan itu kita harus tahu tujuan pembelajaran bagi anak nanti bagaimana. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita harus memilih materi yang sesuai. Yang jelas kan otomatis harus sesuai lah dengan apa yang tujuan pembelajaran. Biasanya kan kalau dalam baik kutilas maupun baik itu kumer itu kan pasti kita kalau dalam kutilas itu kan KD, KI gitu kan. Tapi kalau dalam kumer ini kan harus tahu capaian pembelajarannya, alurnya seperti apa, elemennya seperti apa. Bahkan kita sebagai guru bahasa Indonesia, nah ini dia yang harus kita perlu inikan dalam kumer itu adalah KKO, kata kerja operasional. Kita harus paham itu, karena dari KKO itulah kita nanti bisa akan menentukan materi apa yang kita ajarkan. Nah, misalnya menulis, mengidentifikasi, banyaklah kalau di mana di kumer itu gitu kita harus menandai itu. Nah kalau sudah kita akan pilih ini loh materi yang sesuai dengan elemen yang ini, misalnya seperti itu kalau menurut ibu ya gitu. Karena ibu sendiri untuk kumer juga mungkin masih agak ya setidaknya kita tahu, bukan tidak tahu tapi kita tahu gitu. Terus kemudian kita menyusun struktur bahan ajar, apa saja bahan ajar nanti akan kita pakai. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan LKS ya, kita juga harus tahu lah seperti apa LKS yang harus kita pakai, seperti apa susunannya, itu kita juga harus tahu. Terus kemudian menyajikan materi itu secara efektif. Misalnya kalau Ibu ambil contoh ya, misalnya kalau kita menggunakan yang video pembelajaran itu sebenarnya lebih bagus kalau menurut ibu ya untuk yang sekarang ini gitu. Nah misalnya kita kan kalau dalam video itu kita misalnya ambil materi tentang puisi. Nah tentang puisi itu misalnya kita sebagai guru lah, kita buatlah video kita berpuisi. Nah kan gitu kan. Jadi video kita berpuisi mungkin dengan background apa, dengan ada suara gitar seperti itu, saya rasa itu juga bagus untuk pembelajaran kepada siswa, dan siswa juga saya rasa akan senang gitu. Di samping siswa bisa melihat video-video lain di YouTube misalnya seperti itu. Nah kemudian agar lebih simpel dalam menyajikan materi ya tentunya kita punya trik sebagai guru itu agar anak itu bisa memahami. Misalnya sebagai guru ya jangan berbelit-belit menyampaikan kan begitu. Intinya apa yang kita sampaikan itu anak paham. Kemudian bagaimana kita memberi stimulus atau rangsangan kepada siswa tersebut agar anak itu kena ada interaksi juga dengan siswa tersebut. Terus kemudian menggunakan media visual. Puisi, iya betul, visual juga bisa kok. Kalau misalnya kayak suara, misalnya kan visual ya istilahnya, bisa kok itu misalnya mendengarkan puisi juga nggak apa-apa. Ibu rasa juga bagus juga, apalagi ditambah audionya juga ada yang bisa kita lihat, ada yang bisa dengar tuh. Saya rasa anak ya lebih senang gitu. Terus kemudian menyertakan contoh-contoh dan latihan. Nah ya bagaimana contoh berpuisi yang bagus itu seperti apa, kita harus mencontohkan sebagai guru. Jangan nak maju baca puisi. Kalau bisa kita sebagai guru bagaimana sih menyatakan berpuisi yang baik, kita di depan kelas nggak apa-apa kok. Misalnya seperti itu gitu kan. Terus kemudian latihan-latihan ini, kalau ini kan tidak terbatas dengan puisi. Ibu rasa kalau latihan-latihan ini kan banyak sekali lah yang harus kita kasihkan ke siswa ya. Misalnya soal-soal juga bisa, tapi kalau bisa kalau untuk kelas 10 ya kumer,
karena sekarang ini sudah soal itu sudah harus model literasi dan numerasi, berarti memang siswa harus dipaksakan. Kalau literasi mungkin pemahaman anak nggak begitu, apa maksud ibu agak cepat ya, tapi kalau numerasi ini kan, kalau misalnya bahasa Indonesia dibuat soal numerasi itu memang kita sebagai guru agak susah, tapi kita memang harus membuat yang sifatnya seperti itu gitu loh, jadi biar anak itu apa namanya memahami dari situ gitu. Karena nanti untuk zaman-zaman sekarang ini kan kalau soal utul ya, ujian tulis ya, untuk masuk perguruan tinggi kan ininya ke literasi dan numerasi. Siswa harus dipaksakan. Jangan literasi terus, tapi juga harus numerasi. Kalau nggak dipaksakan, siswa nggak akan bisa. Jadi kalau itu kan termasuk misalnya soal-soal yang HOTS lah, yang tingkatnya tinggi, yang HOTS itu yang levelnya sudah C6. Kan kita harus tahu nih, level C1 seperti apa, C2 seperti apa, C3, C4, C5, C6. Nah kalau anak SMA masa masih dikasih soal C1 kan ya enggak lah. Kalau bisa kan harus C6 yang sudah tahapnya menganalisis seperti itu. Terus kemudian memasukkan konten itu, kalau dalam Kummer ya, memasukkan konten itu tapi terkait dengan kehidupan yang nyata. Gitu loh. Jadi maksudnya kita nggak sekedar memasukkan konten-konten saja, tapi sebisa mungkin kita kaitkan dengan kehidupan yang nyata. Misalnya kalau ibu hanya melihat saja, mengamati aja, misalnya kalau untuk pelajaran apa ya kira-kira yang bisa ibu ambil ya, misalnya kayak hikayat ya, atau itu kan bisa itu dikaitkan dengan kehidupan nyata, meskipun itu adalah cerita-cerita klasik kayak itu kan. Tapi itu memang itu harus ada sumbernya, dari mana sumber tersebut. Atau misalnya kita ambil contoh misalnya kegiatan P5 yang misalnya kita ambil kegiatan P5 itu kan ada kearifan lokal, hidup yang berkelanjutan, demokrasi, itu kan bisa dikaitkan dengan yang nyata. Misalnya kalau demokrasi pemilihan ketua OSIS, kan bisa itu. Terus kemudian mendatangkan KPU, bagaimana sih pemilihan orang itu secara sahnya seperti apa. Terus misalnya kalau berhubungan dengan kearifan lokal ya, misalnya ada kan kalau di kurikulum Merdeka itu yang kelas 10 itu rule yang itu loh, misalnya konten itu berisikan pernikahan adat, itu kan biasanya bisa terrealisasi sesuai dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti itulah. Mungkin itulah untuk cara bagaimana atau teknik. Seperti itu. Jadi kita bisa mengamati. Seperti itu. Baik Bu, yang tadi itu kan mengenai teknik. Nah selanjutnya nih Bu, cara menerapkan bahan ajar tersebut dalam pembelajaran di kelas. Nah, kalau menurut ibu pribadi cara menerapkan itu ya kita sesuaikan dengan materinya gitu. Harus disesuaikan. Kalau misalnya nggak disesuaikan ya akan bertepuk sebelah tangan. Kan begitulah. Anak juga nggak akan ngerti ini materinya begini, bahan ajarnya seperti ini. Ya intinya adalah disesuaikan dengan materi yang ada. Sesuaikan Bu. Nah selanjutnya nih Bu, karakteristik siswa nih Bu yang diajar seperti apa Bu? Betul. Jadi kalau menurut ibu ya, untuk pembelajaran dari tahun ke tahun lah ya kan, setiap karakter siswa itu kan berbeda gitu kan. Ya itulah, karakter siswa itu kan bermacam-macam. Ada yang misalnya ini kan nanti ujungnya adalah ke gaya belajar siswa ya gitu kan. Misalnya ada yang anak itu misalnya audio, ada yang audio visual, ada yang kinestetik seperti itu. Tapi kalau di SMA ini sebenarnya lebih, kalau ibu yang setahu ibu ya dalam PPM sehari-hari itu ya anak sebenarnya lebih ke audio visual sebenarnya. Ada kinestetik tapi kinestetik itu tidak terarah gitu. Biasanya kan kalau tipe-tipe yang gaya belajar begini kan diharapkan kinestetik tapi yang terarah. Dalam artian begini, ketika anak itu memang nggak mau diam, tapi kan di sini dia mencerna apa yang diinginkan oleh guru gitu. Dia memahami
Tapi kan kalau di sini sebagian anak nggak ada, tapi kan nggak banyak. Iya. Nah kebanyakan ada tipe kinestetik, tapi untuk menyerap ke sininya mereka banyak yang kurang. Belum. Makanya belum. Maka dari itu kalau ibu lebih banyak di sini tuh yang lebih suka yang ke audiovisual. Hmm. Jadi karakter anak itu ya memang sukanya di situ. Nah, selanjutnya Bu, kendala apa saja Bu dalam penyusunan bahan ajar ini? Nah biasanya yang pertama itu adalah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu, Itu pastilah Iya. ya kan, keterbatasan waktu itu ya kadang itulah Sahrul yang dialami itu memang waktu itu kadang yang mendesak, jadi sehingga mungkin kadang kita aja menyusun kemudian sampai jadi bahan ajar aja itu kadang kan kita ya misalnya gitu kan, misalnya ya itu dalam tanda kutip yang penting ada, tapi kalau bisa yang penting ada itu harus apa namanya, konten-konten yang ada itu harus bagus misalnya seperti itulah gitu. Terus kemudian keterbatasan ini dia keterbatasan keterampilan desain. Jadi kadang ya itulah, kadang kita ini kan sebagai guru ada malasnya juga untuk mengikuti sesuatu yang baru. Kadang ada juga kita punya semangat untuk mengikuti sesuatu yang baru, tapi kan setidaknya kita tahulah begitu. Dari keterbatasan itu kan kalau bisa kita apa namanya ya misalnya kita nggak bisa yang ini, kita buat yang inilah gitu misalnya ya kan gitu. Terus kemudian kurangnya bahan referensi. Kurangnya bahan referensi itu terkadang kita ini kan malas untuk mencari-cari. Seperti itu, padahal kita kadang banyak referensi itu tapi kadang kita sebagai guru tapi kan kita ya setidaknya haruslah berusaha juga memberikan contoh kepada anak untuk ya mencari referensi yang sesuai lah dengan materi sebagai bahan ajar. Nah, itu kan kendalanya Bu. Jadi ini Bu pasti ada solusinya kan? Ya. Nah, solusi apa Bu yang diambil ketika menemui kendala dalam penyusunan? Kalau ibu itu mencoba begini, yang pertama itu adalah kita mencoba kolaborasi lah dengan siswa, kan begitu kan. Jadi kalau kita kolaborasi dengan siswa itu kan kita enak gitu. Misalnya 50% siswa, 50% guru, misalnya kan begitu kan. Jadi kita bisa kok berbagi pengalaman, misalnya berbagi pengalaman ide, ya kan. Jadi misalnya, jadi ide itu nggak harus dari kita, tapi harus dari siswa juga gitu. Kayak lah misalnya begini, kayak misalnya kita puisi lah ya gitu kan. Nah, coba lah baca puisi dulu misalnya begitulah ya gitu kan. Sampai kita sebagai guru juga menyuarakan, coba maju salah satu siswa baca puisi di depan. Itulah, itu kan juga kita termasuk bagaimana mengatasi agar anak seperti ini cara gaya membacanya misalnya kan seperti itu. Nah sementara kita guru pasti akan beda gaya membaca puisi dengan siswa tersebut. Kemudian kita juga berbagi inilah pengalaman ide itu dengan siswa, pengalaman musik. Kita punya pengalaman mungkin kalau kita apa namanya cerpen ya, misalnya kita belajar cerpen misalkan, nah ibu punya pengalaman seperti ini loh, bagus ini untuk buat cerpen, gitu kan, misalnya seperti itu kan. Kita nggak apa-apa, nggak harus cerpen itu kan tidak selalu sifatnya rekaan, tapi kita bisa mengambil dari kisah nyata dan kita buat menjadi cerita pendek, kan begitu. Terus siswa lain juga, nah punya pengalaman apa, misalnya begitu kan. Ini Bu saya punya pengalaman ini, boleh itu sebagai cerpen, misalnya gitu. Ibu rasa itu ada keseimbangan antara kita dengan siswa. Ibu 50, siswa 50. Jadi kita saling apa ya, enak, betul. Apalagi kalau misalnya masalah ini pembelajaran di kelas itu, kalau kita membawa anak ke situ itu anak senang. Dia nggak bosan, yakin nggak bosan. Contoh kemarin ibu kan mau praktik ceramah. Ini dia praktik ceramah di kelas 11 ya. Jadi ibu kasih video anak tersebut. Anak senang lihat video itu. Ada macam-macam ceramah ya, dari sifatnya religius sampai yang tidak religius. Jadi jenis-jenis ceramah lah. Jadi anak ini kan, anak senang ternyata seperti itu. Nah habis itu, Bu, saya boleh nggak berceramah? Oh silahkan. Ternyata memang ada yang bisa gitu. Adalah kelas 11 IPS
IPS IPS 2 itu memang bagus dia berceramah. Terus ada IPA juga ada yang bagus juga, menceritakan tentang kisahnya Yusuf dan Zulaikha, bagus gitu. Jadi itulah namanya kita itu kadang kalau kita memberikan stimulus dulu, ternyata anak memang mau bergerak. Kadang anak tuh nggak mau bergerak karena kita tidak memberikan rangsangan dulu ke anak tersebut. Tidak kasih kesempatan. Betul. Jadi gitu kan, loh ternyata kamu bisa loh, kayak gitu. Jadi betapa runtutnya dia menceritakan Zulaikha, Yusuf dengan Zulaikha itu luar biasa, sehingga anak itu mendengarkan, tertarik. Nah ketika ibu tanya, nah apa pesan yang kalian ambil dari ceramah tersebut? Ini bu, anak jadinya ngerti, oh seperti ini. Itu menurut ibu termasuk sesuatu yang bagus lah ya, anak gitu. Nah kemudian ini dari pendidik sendiri ya, pendidik itu harus mengembangkan dirinya lah, termasuk istilahnya ibu melebarkan sayapnya lah, tidak gitu-gitu aja misalnya, tapi kita juga harus update dengan sesuatu yang baru. Banyak media-media, atau kalau guru ini kan punya PMM, platform mereka mengajar, itu kan banyak sekali contoh-contoh atau aksi nyata lah dari guru se-Indonesia yang bisa kita pakai untuk referen gitu. Oh seperti ini cara mengajarnya, oh seperti ini caranya. Nah itu menurut ibu bisa memberikan motivasi kepada kita sebagai guru. Kok dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita harus bisa dong, misalnya seperti itu ya. Terus kemudian dengan cara ini meningkatkan kompetensi dalam membuat bahan ajar yang lebih bagus. Mungkin misalnya gini, kita buat bahan ajar di materi ini misalnya kurang bagus. Nah, tapi dari apa yang kurang bagus ini kan kita akan terapkan ke anak. Ternyata anak nggak suka. Berarti kita harus mencari yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lebih cepat tanggap dengan keadaan yang ada untuk menjadikan PBM itu lebih bagus lagi. Kalau memang ini nggak bagus, ya udah kita ganti yang bagus. Rasanya begitu. Nah, itulah menurut itu seperti itu. Kreatif dan inovatif. Betul, itu maksud ibu, kreatif dan inovatif. Kalau dari sekarang belum seperti itu, makanya mau tidak mau. Ya itulah ya. Jadi kurikulum merdeka ini bu, siswa ini harus aktif, guru harus kreatif dan inovatif. Iya betul. Jadi bukan berarti hanya siswanya yang aktif, karena kan semua itu kan bimbingannya dari guru ke siswa. Nah, misalnya kan gitu. Jadi kita harus itu saling mengisi siswa dengan guru. Baiklah bu, ini itu yang Sarul tanyakan mengenai bahan ajar. Terima kasih untuk Ibu Iwi atas waktu, ilmu yang banyak yang sudah Ibu jelaskan ke saya mengenai bahan ajar. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Sarul mohon maaf juga. Iya, nggak apa-apa. Selagi Ibu bisa bantu, saya Ibu akan bantu semampunya. Itu. Iya. Baiklah, sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.